Oke, kayak awalnya apa reaksimu pertama kali saat kasus itu heboh? Awalnya justru sejujurnya nggak kaget, kalaupun itu benar terjadi ya awalnya ya. Hmm, Bahwa maksudnya image yang di brand, entah itu sengaja di branding sama Gofar atau memang yang dari di branding sama orang-orang tentang dia gitu ya, pikiran circle-circle-nya, pikiran orang-orang. pikiran orang-orang Oke. bahwa dia emang dalam tanda kutip tuh genit gitu loh Ah, orangnya. oke. Jadi kemudian kalau di sebuah acara atau di bar gitu tiba-tiba dia melakukan hal seperti itu jadi nggak kaget gitu. Akunya sih nggak kaget gitu. Tapi itu aku bilang tadi, seperti yang aku bilang tadi bahwa dari hal itu aku belajar bahwa nggak boleh ngelihat satu hal tuh dari satu sisi aja. Selain kita baca dari korban, kita harus dengar dulu apa dari pelaku. Hal itu Hmm. benar apa enggak dan bla 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 gitu. Pengakuan dia lah gitu. Terus kemudian jangan terlalu semata-mata percaya dengan hal yang viral atau thread kayak gitu. Kalau di Twitter ya. Terlepas Karena ini belum tahu karena itu kan memang pada akhirnya kita nggak tahu kebenarannya sampai kan. hari ini pun menurutku belum ada kejelasan yang benar-benar 100% menurutku ya. Ya walaupun si korban udah Iya, minta iya. maaf kan. Tapi kan ya masih abu-abu aja gitu loh. Cuma kayak gini, kita kembali ke tahun lalu ya. Bagaimana kita masyarakat Indonesia bereaksi kepada sebuah kasus, ya entah apapun kasusnya ya. Tapi selalu menurutku saat ada si lemah yang menjadi korban, katakan korban, ya aku bilang katakan dalam tanda kutip ya, karena ya belum terbukti siapa salah siapa benar. Ya betul betul. Tapi kalau lihat di kasus Indonesia, kalau ada mobil nabrak motor, entah siapa yang melanggar, yang disalahkan adalah mobil. Iya iya betul. Si pihak yang lebih kuat tentunya, itu yang Betul. disalahkan. Si kaum lemahnya, dia mau salah atau benar ya dia akan dibela. Bahkan si Ya karena maksudnya seperti yang aku pernah ngobrol di podcast ya di Spotify bahwa kita orang Indonesia udah terbiasa menilai sesuatu tuh hitam dan putih loh, baik dan buruk. Pasti ada yang jahat, pasti ada yang baik. Nah, itu pun termasuk konteks kasusnya Gofar. Begitu ada yang nge-thread pernah menjadi korban, ya udah dia ini yang baik dan ini adalah enemy-nya. Tanpa kita cari tahu yang mana yang benar, kita serang aja terus yang menurut kita dia yang jahat ini gitu. dengan kedok membela korban. Membela korban. Padahal mungkin dia udah punya sakit hati sebelumnya, Mungkin dikeluarkan semua unek-uneknya untuk ngatain. akan ada selalu muncul yang begini nih. Tiba-tiba muncul aja dengan tanpa ujuk-ujuk kayak gini. Ah, dia mah emang orang gitu dari dulu. Ya betul. Pasti tanya dari dulu emang kayak gimana? Si sok paling kenal. Ya, nggak dikasih tahu apa yang kayak dulu itu. Ada kayak gitu tuh. Ya, Sempat trending juga, ada satu orang tiba-tiba muncul. Ah, dia emang dulu kayak gitu sama kalian gini-gini. Ditanya kasus yang mana, dia nggak mau ngasih tahu. Iya, makanya si sok paling tahu dan paling Ada ngerti. kayak gitu. Ya, cuman udah tahun lalu ya. Aku sempat membaca dan aku apa sih? Kita lagi mencari kebenaran nih. Padahal konteks sebenarnya kan kekerasan, Mm-mm. soal kekerasan lah pokoknya. Dan saat itu Gofar dikeluarkan dari perusahaan miliknya. Ya, lawless. Lawless. Ya, benar ya? Lawless. Menurutmu itu tindakan tepat? Karena ada public figure yang sempat kita bahas juga tweetnya dia nge-tweet gini, it's the right decision, ini keputusan yang tepat mengeluarkan Gofar dari Lawless. Dia nggak bilang karena apa alasannya, backgroundnya apa, sehingga ini adalah keputusan tepat. Aku nggak tahu maksud dia apa, tapi menurutmu maksud dia apa? Kan kita paling paham nih sama dia. Karena gini, aku selalu ngelihat kalau yang untuk case itu tuh aku ngelihat bahwa terlepas benar apa enggaknya, tapi selama itu udah menarik perhatian media dan halayak banyak, emang seharusnya mundur dulu gitu loh. Ya mengundurkan diri dulu kan, ya bisa aja masuk lagi kapan tahun Itu kan dia. nggak masalah. Tapi maksudnya entah dia mundur atau dikeluarkan gitu, paling nggak itu memecah perhatian media terhadap perusahaan tersebut. Mungkin itu bisa mengganggu jalannya perusahaannya. Contoh di mungkin kasusnya berbeda jadi nggak terlalu apple to apple. Kalau di Danone. Jepang itu Oh, iya. kalau di Jepang ada seorang pejabat yang terindikasi kasus korupsi, walaupun dia belum terbukti korupsi, dia tuh langsung mundur dari jabatannya Oh, supaya oke. dia fokus ke kasusnya. Dia bisa datang terus ke pengadilan, dia nggak mau mencampuri urusan kasusnya. Kemudian sama urusan dia mengurus si negaranya dia sebagai lingkup seorang pejabat gitu. Nah, untuk konteks itu aku setuju sama Lawless gitu loh. Terlepas ntar si Gofar bener apa enggak, ya biar
pengadilan. Kalau masuk ranah hukum, pengadilan yang nentuin. Kalau ternyata dia nggak bersalah kan nggak masalah ditarik kembali gitu. Itu nggak soal menurutku. Dibanding dibiarkan terus itu, nanti anggap lagi nih dia dirut nih, direktur utama. Terus dia punya kasus, kan dia sibuk ngurusin kasus itu, dia nggak fokus kerja loh. Ya. Jadi mending diberhentiin dulu, hire orang lain, fokus kerja, perusahaannya berjalan dengan baik, dia selesain kasusnya. Suatu hari kemudian ternyata terbukti dia nggak bersalah, hire lagi aja. Kalau menurutku itu nggak masalah. Bukan aku membela si orang yang aku. Aku juga nggak membela, tapi kita Ya, berpikir maksudnya aku menganalisa gitu loh. ya jadi aku Apa ada yang menurutku, salah? aku sepakat dengan tindakan Di sini nggak ada kebenaran ya, karena di sini ada manusia. Ini adanya opini aja. Di sini ada manusia tempatnya salah. Almarhum Bunda Doce. Oh ya, Bunda Dorce, rest in peace. Ya. Lawless adalah perusahaan berempat, Aku nggak berlima tahu kayaknya, sih. berlima berempat ya. Oh berlima. Berlima ya? Terima kasih Makasih, Pak Dok. kameramen nih memang Aku udah bilang emang perlu Ido di maha situ. tahu. Dia harus ada narasumber juga di situ. Walaupun audio belum muncul ya, Ido belum berani bersuara. Berani karena dia radikal. Berat. Si Gofar dalam perusahaan yang bersama teman-temannya. Oke. Andaikan ini kita beranalogi loh. Ini tepat atau enggak? Andaikan perusahaannya Gofar, dia sendiri doang. Dia presiden direkturnya. Atau dia usaha sendiri lah, maksudnya punya usaha sendiri. Apakah dia harus nutup perusahaannya dia? Usaha dia, misalnya dia punya usaha kayak tempat Kalau makan. nutup sih menurutku enggak, tapi menurutku yang kayak tadi aja supaya fokus dia. Tunggu lu, dia- kalau Gofar sendiri. Ya itu udah maksudku. Kalau ini bukan kan nggak ada yang mecat dia kan. Mundur juga mundur ke siapa? Maksudku dia serahkan dulu urusan perusahaannya ke orang lain, nge-hire orang gitu. Tapi kan dia masih pemilik perusahaannya. Ya, maksudnya yang kerja orang lain dulu, tapi kemudian Kan dia netizen fokus. nggak mau tahu kalau dia masih pemilik perusahaannya. Misalkan katakan dia pemilik restoran burgernya itu ya. Mungkin kalau kasus itu lebih ke ini aja jadinya ke sosial adjustment gitu nggak jadinya orang jadi males belanja ke situ gitu. Jadi kayak ada ya secara nggak langsung tuh kayak ada kampanye untuk Tapi kan stop ya, untuk kayak- belanja di situ gitu. Kan biasanya kayak gitu tuh gitu. Kalau ada kasus apa gitu kemudian boykot ini, boykot itu. Kayak dulu tiba-tiba rame-rame beli aqua yang banyak terus Ya. dibuang. Aku cinta Aqua. Oh, Menurutku itu kalau aku pribadi, kan kalau menurutmu keputusan yang tepat. Kalau menurutku keputusan yang tidak tepat. Karena aku cinta Gofar. karena ini thread Twitter. Belum pasti kebenarannya. Ya mungkin benar mungkin enggak. Karena kita pernah kena tipu Audrey satu Indonesia. Oh, Audrey ya namanya. Ya, Audrey yang tolong Lupa anak namanya. kecil itu yang ngegocek kita satu Indonesia. Iya, iya. Oke. Menurut Yang itu, rape Audrey itu ya. menurut itu sebuah pelajaran besar gitu loh. Iya, betul. Lawless Burger tuh sebuah restoran yang besar loh. Mereka udah buka cabang banyak banget. Kayak bayangin kalau misalnya itu punya Gofar sendiri. Atau itu pemicu nggak sih? Mungkin ya, ini opini doang ya, nggak kan kita nggak tahu. Mungkin di belakang tuh udah terjadi sesuatu gitu. Cuman nggak ada triggernya aja. Kemudian ketika ini menjadi trigger, ya udah gitu. Ini kalau aku nggak salah ingat ya. Tweet itu muncul tanggal 16 April. Dia dikeluarin tanggal 18 atau tanggal 19. Iya, memang terkesan buru-buru banget. Sangat kalau cepat menurutku. loh. Meetingnya cepat banget terus mutusin. Kayak bayangin loh. That's key. Kayak dikeluarin dari perusahaan yang kayak bangun 1 dekade. Dari sebuah thread yang belum diselidiki dulu loh. Belum diselidiki loh, Chen. Ya itu udah maksudku tadi, terlepas benar apa enggak, bahwa mungkin Lawless tidak mau terbawa-bawa gitu loh sama arus rame ini. Karena kan entah itu thread atau apa, buktinya sudah viral kan. Perhatian publik udah banyak ke Gofar kan. Nah sekarang Lawless nggak mau ke bawah aja mungkin gitu. Ya makanya kita keluarin aja dulu biar perhatiannya semua cuma ke Gofar. Cuma menurutku agak bangke, Chen. Kalau kayak gitu kasusnya. Kalau aku lihat nonton di Om Deddy, kan dia bilang dia udah berusaha mencari jalan biar ketemu nih. Maksudnya kasus ini ada progres gitu loh. Ternyata jalan di tempat berbulan-bulan, 9 bulan jalan di tempat. Sampai akhirnya mereka ketemu di kantor polisi berapa bulan lalu. Aku cuma begini loh, Chen. Kayak punya teman, udah jalan usaha bareng 10 tahun,
Ki keluarin temanmu, terus di postingannya Ki bilang Ki berdiri bersama korban. Ya udah, berdiri bersama korban. Lalu ngeluarin postingan berdiri bersama korban. Ki nggak berdiri bersama korban menurutku. Ki cuma ngomong aja. Ya itu udah menurutku. Mungkin mereka Harusnya, punya masalah menurutku. sebelumnya nggak? Ada triggernya Menurutku gitu. kalau emang sepositif kayak tadi bilang, Gofar dikeluarin dulu deh. Karena mengganggu stabilitas. Perusahaan. Tapi Ki selesain dong. Ki bantu kalau Ki emang karena ini kasusnya masih abu-abu, Ki harusnya temenin korban sampai korban nyelesain kasusnya. Kalau Ki sebagai partner usaha punya niat baik ya. Dan juga sebenarnya itu katanya Gofar sih teman-temannya dia. Tapi kayaknya bukan. Ya we never know. Dan sampai detik kemarin pun saat menurutku agak aneh gitu. Kalau pas yang akhirnya si korban ngeluarin video klarifikasi katanya ya pokoknya dia ngarang lah, kayak katakan gampangnya ngarang lah kalau terjadi kasus itu. Walaupun videonya pun kalau lihat emang mukanya tuh gimana ya, ekspresi mukanya Ya agak terpaksa. kayak terpaksa, kayak katanya ada ngeliat orang situ, kayak ada orang yang Nge-briefing gitu kan. kurang lebih ya. Dan semua orang nyariin Gofar. Kalau aku pribadi nih, kalau kayak gitu deh. Ya kalau Saat video itu keluar, menurut gimana? aku nggak nonton fullnya gitu, tapi aku tahu bahwa itu minta maaf. Tapi aku tahu bahwa itu di sana ada orang lain gitu loh, karena Ya. memang terlihat bahwa mereka ngelirik ke suatu titik, bahwa mereka ngelakuin itu bahwa ada yang disuruh gitu. Iya, sepertinya ya kecurigaanku seperti itu gitu. Tapi kalau hal ini disalahin Gofar lagi, ya kita nggak pernah tahu gitu. Tapi kan kita hidup di dunia yang dimana segala sesuatu Harus ada salah, harus ada kambing hitam. ya itu dia hitam dan putih tadi kan, harus ada yang disalahin aja gitu. Aku pribadi melihat orang-orang ini aneh gitu loh. Ini cewek, ini kalau video kan cewek sendiri nih. Dia udah mengklarifikasi. Yang disalahin Gofarnya nggak ada di situ. Maksudku kalau emang Lawless dan teman-teman public figure dan teman-teman Indonesia yang udah campaign berdiri bersama korban dan bukti nyatamu berdiri bersama korban cuman bilang Gofar ada di situ dan Gofar maksa dia untuk buat klarifikasi, kayak Indonesia ini emang cuma pengen gibah menurutku. Ya memang hanya mau ngambil ramenya aja kan. Dan aku kecewa sama public figure yang kayak paham banget perasaan dia itu. Isi hatinya itu. Iya ya. Menurutku dia cuman ada public figure yang kayak bilang itu, mungkin kayak juga liat postingannya dia cuma bilang nih dia cuma nge-quote tweet dari LBH, nih dari LBH, pernyataan LBH, bukti nyatamu tuh apa gitu loh. Menurutku saat kayak bilang Gofar harus keluar dari perusahaannya dan kayak berdiri bersama korban, tunjukin dong bukti nyatamu. Kok kayak kalau menurutku cuma buat nyerang Gofar, kayak nggak ngebantu sama sekali korban itu. Aku ngomongin bukan ngebela Gofar ya. Aku prihatin sama korban nih, kalau benar ada korban nih. Karena ada ratusan juta suara yang keluar, tapi itu nggak sama sekali nggak menolong korban itu menurutku. Ya, ya menurutku ya kita juga bisa berharap banyak sama netizen ya, karena memang mereka tuh orang-orang yang hidup di dunia maya gitu. Jadi kayak untuk tindakan nyata juga kadang-kadang tidak beneran ada gitu loh, karena apapun yang terlihat di dunia maya dan sebagainya kan kadang itu cuma dalam tanda kutip palsu, tempat untuk pencitraan, terlihat ini. Makanya aku kan bukan salah satu orang yang nggak terlalu ngikutin yang trending gitu loh. Kalau ada yang trending apa terus ikut komen, enggak. Kalau nggak paham ya nggak ikut komen, ngapain. Aku Aku pribadi pun nggak di pihak manapun sih mau berdiri, cuma aku gatel gitu loh melihat reaksi kok kita jadi freeze jadi DTR. Dok, ini loh bikin kita bengong. Aku tadi bingung, Edo ngomong apa tapi gak ada ngomong, tapi lihat HP-nya, waduh. Dia ngasih apa kalau di TV tuh Ya. Oh signboard. Ya. Sebelum masuk ke krunya Edo ya. Mataku nggak kelihatan minus anyway. Oke, nggak bisa baca itu. Kecil banget. Jancuk. Dia bilang Sebelum masuk situ deh. Itu juga keren tuh. dia bilang apa? Kasus ini tuh banyak kemungkinan gitu loh. Kasusnya banyak kemungkinan. Bahkan aku pun pribadi masih bilang ini, walaupun bukti nyata aku nggak bela Gofar, aku harus bilang kasus ini tuh belum selesai.
Ya, belum ada Gofar pun menurutku kejelasan. masih harus kalau dia emang pengen perjuangin nama baiknya dia. Ya kayak dia di podcast Om Deddy ya, dia bilang Om Deddy bilang pun paling valid adalah keterangan dokter. Apakah benar penyakit yang diderita itu mempengaruhi dia secara psikis, makanya bisa terjadi threat Twitter itu. Dan kalau influencer dan public figure bisa nyerang Gofar dan ngebully Gofar, men, kayak mending gak usah ngobrol lagi deh, nggak usah speak up lagi di, ya maksudnya influencer itu ya, nggak usah speak up lagi lah di Twitter kalau cuman ngebully orang. Tapi menurutku gini, kalau misalnya yang kayak maksud adalah untuk memulihkan nama baik, itu sulit no. Ya Kenapa aku itu lama bilang sih. sulit bahwa ya kita pikir secara manusiawi aja. Manusia tuh kalau orang udah terlanjur suka sama kita, dia tuh nggak akan peduli kita seperti apa. Betul. Termasuk kalau dia juga udah benci sama kita mau membela diri kayak gimana, dia kan tetap benci aja. Ada yang komen gini loh. Haters will be hate. Ada komen gini. Ini biarpun Gofar nggak terbukti salah, gue bakal tetap cancel dia. Kan? Berarti kan emang Aku benci aja. Kayak kebayang kok kayak jadi Gofar ya. Iya, kayak nggak ya salah aku nih. udah ngerti. Aku dibenci seorang se-Indonesia, bukan apa, aku nggak tahu kenapa tapi aku dibenci loh. Tapi whatever lah, maksudnya aku harus bilang, kalau Gofar pun nggak lihat ini ya. Kasus di Gofar nggak selesai, belum selesai. Belum selesai. Aku rasa LBH ya, kalau lihat dari timeline LBH tuh, yang kalau Gofar cerita sih, LBH pasif gitu ya. LBH dan Komnas Perempuan pasif gitu. Aku tuh berharap banget loh, orang-orang besar yang kemarin bilang berdiri sama korban, Lawless dan public figure itu, mereka tuh punya power gitu loh untuk bantu korban. Bahkan setelah korban klarifikasi, mereka nggak percaya dengan apa yang dikatakan korban. Kalau emang Ki nggak percaya dan Ki rasa dia ditekan, Ki gunain dong powermu, nggak cuma di media sosial, benar powernya tamu loh. Kok emang care? Nggak ada untungnya buat mereka, Be. Mereka kan orang hidup dari engagement kan. Aku cuma bilang itu sebagai manusia seperti itu. Kalau merasa emang itu seperti yang Ki bilang itu ya sudah. Cuma aku perlu nyampein itu loh. Tidak akan terjadi sih kalau menurutku selama itu nggak viral. Termasuk yang lembaga-lembaga yang kayak sebutin tadi ya. Sorry itu sih. Kalau nggak viral tuh nggak cepat di di negara kita yang kalau nggak harus viral dulu baru cepat ditanggepin itu. Lembaga apapun deh dari pemerintah gitu. Ya sorry itu sih. Tapi iris wadiris kan gitu, kayak kalau viral baru cepat diurusin. Kalau entar viralnya lama-lama hilang, kasusnya akan stuck.